itu koran namanya. Kok nggak paham-paham teman-teman? Tahu pemikir kan? Tapi pikir Kalau Alkitab, kalau Alkitab itu kitab Yahudi kita teruskan karena satu ibu satu induk. Lah kalau koran mau nyambung ke situ nggak nyambung. Paling koran dibuang, dibakar, tempat sampah buang. Orang isinya koran juga sampah semua. Coba ada koran dipungut dari cerita sampah. Ada cerita ini kayak Seven Sleepers, kayak lahir di bawah pohon korma, itu koran sampah itu namanya. Bukannya bibir koran. Itu. Udah cukup mendengar itu. Udah belum? Bukannya Bible yang koran hasil penyelidikan. Kita bandingkan aja, Pak. Kita jajarkan aja antara Quranmu dengan Alkitab saya. Kontroversi 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon. Ya, saya nggak usah sebutkan dulu. Saya nggak mau tegang di awal, saudara-saudara. Tapi 6.577 itu bukan main-main loh, saudara-saudara. Yaitu kesalahan dari Alkitab yang tidak kanon. Banyak sekali versinya di Indonesia. Pokoknya yang terbitan yang mendasari terjemahannya dari WHNU, Westcott and Hort, Nestle Aland dan UBS, Universal Bible Societies. Nah, kalau saya sebut-sebut begini kan saudara tahu juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, baru saja saya temukan sebuah live streaming di room Kristen ya. Tepatnya di room dari Al Hayat Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan nama Sofiatul Al Hayat Indonesia. Notabene perempuan ini adalah wanita beragama Kristen yang hobi sekali menghujat agama Islam, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghujat agama Islam, dan kali ini menghujat Al-Quran. Di dalam room Kristen ini ada perdebatan yang notabene mayoritas isi room itu adalah umat beragama Kristen. Hanya satu umat Islam saja yang berdebat di situ. Dan di sini kita bisa mendengar dan menyimak ya, dengan sangat luar biasa para umat Kristen tersebut menghujat Al-Quran. Nah teman-teman, mari kita simak sebuah perdebatan di room Kristen, room Sofia Az-Zahra, atau room kepunyaan Sofiatul Al Hayat Indonesia, seorang Kristen tukang hujat. Kalau koran kemarin cara apa? Koran kemarin untuk bungkus kacang. Kalau udah laku ya bungkus kacang. Kalau koran udah nggak laku, koran bungkus kacang, bungkus sayur tuh habis itu buang. Udah tercerahkan. Itu koran namanya. Kok nggak paham-paham teman-teman? Tahu pemikir kan? Tapi pikir kalau Alkitab itu kitab Yahudi kita teruskan karena satu ibu satu induk. Lah kalau koran mau nyambung ke situ nggak nyambung. Paling koran dibuang, dibakar, tempat sampah buang. Orang isinya koran juga sampah semua. Coba ada koran dipungut dari cerita sampah. Ada cerita ini kayak Seven Sleepers, kayak lahir di bawah pohon korma, itu koran sampah itu namanya. Bukannya bibir koran. Udah cukup mendengar itu. Udah belum? Bukannya Bible yang koran hasil penyelidikan. Kita bandingkan aja, Pak. Kita jajarkan aja antara Quranmu dengan Alkitab saya. Ya teman-teman, itulah tadi ya hujatan dari para umat Kristen menghujat Al-Quran dengan sangat luar biasa keji. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap agama Islam, mereka lalu melempar fitnah dan hujatan tersebut. Dan lalu hujatan itu akan kita tampol dengan sebuah statement dari seorang Kristen sendiri yang mana telah membongkar adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Ibarat kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itulah yang terjadi ya, yang menimpa kekristenan di Indonesia, yang suka menghujat Al-Quran tetapi mereka tidak mau berkaca dengan Bible-nya sendiri
yang ternyata penuh dengan ribuan ayat-ayat yang mengandung kesalahan di situ. Banyak kali loh kitab suci kalian itu yang sudah banyak salah terjemahan. Aduh. Nih, saya tunjukkan ya. Kau makanya update dong berita-berita. Jangan kau nonton Pargoy aja kau. Suka kali kau nengok nenek-nenek kau. Tuh. Nih. Ada banyak kesalahan terjemahan di Alkitab bahasa Indonesia yang kita punya. Nih, saya kasih satu contohnya. Keluaran pasal 3 ayat 15. Dikatakan di sana dalam bahasa aslinya, Yud Hei Vav E Elohei Avotechem, yang artinya YHWH, Tuhan Bapa leluhurmu. Tetapi justru diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, orang Indonesia yang hanya bisa bahasa Indonesia, akhirnya lewat ayat itu nggak tahu bahwa nama Tuhan adalah YHWH. Padahal di ayat itu Elohim sedang memberitahu pertama kali Musa dan bangsa Israel bahwa namanya adalah YHWH. Jadi penting bagi kita orang Kristen untuk belajar Alkitab dari bahasa. Pak, ini kasih tahu sama si pemburu. Kasih tahu sama si pemburu ya. Nih, apa dibilangnya? Dan bangsa Israel bahwa namanya adalah YHWH. Jadi penting bagi kita orang Kristen untuk belajar Alkitab. Jadi penting bagi kita orang Kristen untuk belajar Alkitab. Tentangan, Pak. Bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, agar kita dapat paham makna aslinya. Kontroversi 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon. Ya, saya tidak usah sebutkan dulu. Saya tidak mau tegang di awal, saudara-saudara. Tapi 6.577 itu bukan main-main loh, saudara-saudara. Yaitu kesalahan dari Alkitab yang tidak kanon. Banyak sekali versinya di Indonesia. Pokoknya yang terbitan, yang mendasari terjemahannya dari WHNU, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan UBS, Universal Bible Societies. Nah, kalau saya sebut-sebut begini kan saudara tahu juga ini. Baru 4 episode Biblikos, itu Biblikos channel maksud saya, untuk menyuguhkan ada katanya 6.577, ini baru 4 ini. Dari 6.577 ini baru 4. Saya kena pelanggaran. Bentar, saya sudah kena pelanggaran. Pembatasan. Aduh, ada berapa ini? Ada 3 nih. TikTok dikasih tunjuk kebenaran, sebenarnya takut juga kan?